Hari ini, tanggal 23 Desember, menjelang libur Natal dan Tahun Baru, siswa-siswi SMA Negeri 16 melakukan pembagian raport. Acara pembagian raport semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 yang berlokasi di gedung SMA Negeri 16. Pembagian raport kali ini juga dihadiri oleh orang tua dari masing-masing siswa-siswi SMA Negeri 16 dan juga guru beserta staf sekolah. Banyak siswa yang antusias dengan pembagian raport kali ini, karena pembagian raport kali ini diberikan hadiah. Pada tahun ini, acara dilakukan berbeda dari tahun lalu. Tahun ini, yang mendapatkan juara umum akan mendapatkan piagam, mulai dari juara 1 kelas MIA atau IPA sampai juara 1 jurusan IS atau IPS. Kegiatan ini dilakukan di masa pandemi, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Berikut wawancara dari tim Media Kreatif 16 kepada Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan SMA Negeri 16 Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tim Media Kreatif 16. Nah, di sini saya sudah bersama dengan salah satu wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan, yaitu Bapak Siono MPD. Nah, Pak, jadi di sini saya akan bertanya-tanya seputar pembagian rapot semester ganjil yang bertepatan pada tanggal 26 Desember 2021. Nah, jadi gimana sih Pak proses pembagian rapot semester ganjil kali ini? Proses pembagian raport kita bagi 3 sesi. Sesi yang pertama itu kelas 12, sesi yang kedua kelas 11, dan sesi yang ketiga itu kelas 10. Ini dibuat bersesi supaya tidak terjadi kerumunan karena kita juga masih dalam tatap muka terbatas. Maksudnya itu menghindari hal-hal yang kemungkinan akan terjadi supaya tidak terjadi. Nah, apakah ada pesan atau harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada siswa-siswi yang sudah berhasil maupun yang belum? Kalau harapan dan pesan itu pasti ada, ya. Kalau harapan itu, mari semua siswa-siswi SMA Negeri 16 Medan supaya berprestasi, ya, bersaing yang positif dan akan mendapatkan hasil yang terbaik. Itu harapan. Ya, kalau pesannya, ini di masa liburan semester ini, Bapak berharap kita nggak usah terlalu menghura-hurakan waktu ke sana kemari, ya kita bisa di rumah saja, tenang, sekaligus kita juga tidak boleh lupa dengan belajar, karena kedepannya ini persaingan kan akan lebih ketat. Karena apa? Kita sudah melihat bahwasanya tadi sudah ada yang diumumkan juara umum. Ya, juara umum ini mereka juga akan mempertahankan juaranya, dan yang kira-kira ingin menyabet juara itu siapa-siapa, mungkin dia harus ada persiapan yang lebih baik. Apakah ada masalah-masalah yang timbul nih Pak di pembagian raport semester ganjil kali ini? Sejauh ini sih kalau masalah pembagian raport tidak ada masalah, karena biasanya kalau masalah itu harus ada laporan gitu ya. Ya, sampai saat ini belum ada laporan, maka kalau saya perhatikan dan saya lihat di sini kayaknya masalah itu tidak ada. Nah, setelah ujian semester ini yang paling tunggu-tunggu pastinya liburan ya kan Pak? Jadi gimana nih Pak soal jadwal libur dan kapan masuknya? Kalau jadwal libur kita mulai besok, kita sudah libur. Ya besok tanggal 24 ya, tanggal 24 kita libur 24 Desember sampai nanti tanggal 2 Januari. Kita masuk kembali ke sekolah pada tanggal 3 Januari. Nah, di tanggal 3 Januari itu kita belum diumumkan masuk full atau masih masuknya separuh-separuh ya, seperti biasa. Ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya. Berikut wawancara dari tim Media Kreatif 16 kepada beberapa siswa-siswi SMA Negeri 16 beserta orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Media Kreatif 16 akan bertanya seputar kegiatan pembagian rapot pada tanggal 23 Desember 2021. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu siswa yang mendapatkan juara umum. Sebelumnya boleh perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Diva Ayu Pratiwi dari kelas 11 MIA 1. Nama saya Jahara Dwi Afni dari kelas 10 IS 2. Nama saya Nazila Tahira dari kelas 12 IPS 1. Nama saya Kaila Kernisa dari kelas 12 IPS. Oke Kak Diva, bagaimana nih perasaannya mendapatkan juara umum? Yang pastinya ya senang lah karena mendapatkan juara umum. Tetapi tidak langsung puas karena ini adalah awal bagi saya.
Ya, saya merasa senang dengan diri sendiri dan bangga ya bisa membanggakan kedua orang tua saya. Tentu saja senang dong. Happy sih pasti, sama agak deg-degan juga karena pasti kedepannya bakal lebih susah lagi. Itu aja sih. Kalau buat ibunya? Kalau saya tentunya happy dan bangga, dan terima kasih untuk anak saya sudah berjuang untuk bisa mendapatkan juara 2. Kira-kira ada nggak nih tips yang mungkin bisa di-sharing ke teman-teman lainnya gitu? Kira-kira kayak tips belajar kali ya. Selalu gunain kayak namanya teknik Pomodoro. Jadi teknik ini 25 menit belajar, itu ada 5 menit untuk istirahat. Jadi tetap ada istirahat dan belajarnya. Jadi nggak langsung patok selalu belajar gitu. Tips dari saya yaitu rajin aja belajar terus, giat aja belajar terus, jangan sampai lalai dalam belajar. Kita bisa mengatur jadwal dengan bermain dan belajar. Kayak misalnya kita menyempatkan waktu untuk belajar itu sekitar 30 menit, makin lama makin besar, dan kurangi main-mainnya. Gak ada tips khusus sih, cuman ada satu yang paling penting, itu tahu dulu kita tuh belajarnya itu pakai metode apa. Kalau aku, metode belajar aku tuh listening ya, aku dengar dari audio. Itu harus tahu dulu. Kalau kita dari visual ya kita juga harus baca bacaan yang menurut kita tuh interesting gitu. Terus ya banyak sih. Terus satu lagi ya, aku boleh nambahin ya. Duit itu kayak prinsip aku gitu. Namanya itu doa, usaha, ikhtiar sama tawakal. Jadi doa itu penting ya, jangan sepele gitu. Walaupun gak usaha sebenarnya. Boleh kasih motivasi nggak buat siswa-siswi yang mungkin nilainya kurang memuaskan? Jangan langsung nyerah atau down, karena ini kan cuma awal dan ini hanya nilai, bukan berarti menentukan masa depan kalian. Kalian juga terus berusaha karena pasti bisa semaksimal mungkin, yakinlah. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Kak Diva. Motivasi dari saya itu ya jangan melihat nilai kita sekarang, ya kita lihat ke depannya seperti apa. Baik, terima kasih atas waktunya Zahra. Rajin terus belajar walaupun nanti pasti ada waktunya untuk menuai hasilnya itu. Terima kasih atas waktunya buat Kak Nazla. Tapi jangan sedih dulu nih sama nilai yang ada sekarang. Kenapa? Karena ya ini cuma nilai sekolah doang, gak akan nentuin apa-apa gitu. Kalau udah sih itu aja. Kalau buat ibunya sendiri, ada nggak motivasi yang ingin disampaikan? Nggak ada sih. Kalau menurut saya itu tergantung anaknya masing-masing gitu. Yang penting ya rajin-rajin belajar gitu aja. Bu, ini kalau boleh tahu, kegiatan Kak Kaila selama di rumah itu ngapain aja? Kalau di rumah, sama sih seperti anak-anak yang lainnya gitu. Belajar, les gitu ada juga. Udah gitu, apa lagi ya? Makan kayak iya. Cuman kalau saya lihat dia itu bisa membagi waktunya gitu. Terima kasih atas waktunya buat Kak Kaila dengan Ibu. Sedemikian kami dari tim Media Kreatif 16 melaporkan. Sekian tanggapan dari beberapa siswa-siswi yang diwawancarai. Kami tim News Media Kreatif melaporkan.